Tiga pemain akademi Real Madrid ditangkap pihak kepolisian akibat menyebarkan video skandal. Sementara itu PSG ingin membalaskan dendamnya dengan membajak 5 pemain utama Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Al-Ittihad memetik 3 poin saat berhasil mengalahkan Al-Aqd 0-1 di pekan ke-6 Liga Arab Saudi. Satu-satunya gol dilesakan lewat Karim Benzema di menit ke-72. Hasil ini memantapkan Al-Ittihad mengkudeta posisi dari Al-Hilal di puncak klasemen sementara. Al-Wahda meraih kemenangan usai mengalahkan sang tamunya Damak FC dengan skor 4-2. 4 gol Al-Wahda dicetak lewat hat-trick dari Odion Ighalo dan 1 gol dari Craig Goodwin. Sementara gol dari Damak FC dicetak lewat Ahsan Kisi dan juga Sultan Fakihi. Kemenangan ini membuat Al-Wahda merangsek ke peringkat 7 klasemen sementara dengan mengemas 9 poin. Manchester United dikabarkan tengah mengincar Jeremy Frimpong di bulan Januari nanti. Kualitas pemain Bayer Leverkusen ini mendapatkan pujian tinggi dari sang pelatih Erik ten Hag. Apalagi peluang Manchester United mendatangkan Frimpong terbuka lebar. Alasannya kontraknya bersama Bayer Leverkusen akan berakhir di bulan Juli 2024 mendatang. Chelsea berencana akan merekrut Ivan Toney di bulan Januari mendatang. Pemain asal Inggris itu menjadi pengganti dari Christopher Nkunku yang harus absen dalam waktu cukup lama. Absennya Nkunku membuat lini serang Chelsea hanya terpaku kepada Nicholas Jackson. Di sisi lain, Brentford yang akan melepas sang pemain dan memberikannya kontrak baru untuknya. Graham Potter dikabarkan telah menolak tawaran melatih dari klub asal Skotlandia yakni Rangers. Alasannya Potter ingin beristirahat dengan gak ingin melatih klub dalam waktu dekat. Dia dilaporkan baru akan melatih seandainya klub tersebut bermain di Liga Champions ataupun Europa League. Real Madrid masih belum menyerah mengejar tanda tangan dari Reece James di musim depan. Sebelumnya Chelsea sempat menolak tawaran Los Blancos yang sudah diajukan. Los Blancos melihat Reece James sebagai suksesor terbaik dari Daniel Carvajal yang mulai menua. Namun Real Madrid juga terus memantau opsi lain seperti Joan Voigt dan juga Davide Calabria. Barcelona berencana untuk memulangkan Dani Olmo di musim panas nanti. Dilansir dari Mundo Deportivo, performa apik winger timnas Spanyol ini membuat Xavi Hernandez kepincut. Meski begitu, skuad Blaugrana harus menyiapkan dana sebesar 60 juta euro untuk mengamankan jasanya. Selain Barcelona, Manchester City juga tertarik untuk mendatangkannya. Barcelona masih berharap bisa mendatangkan Bernardo Silva di bursa transfer mendatang. Presiden Joan Laporta mengatakan sang pemain sebenarnya sangat ingin hengkang ke Camp Nou. Namun harga yang dipatok manajemen Manchester City pada musim panas lalu nggak mampu dipenuhi oleh Barcelona. Maka dari itu Barcelona siap menawarkan proposal baru. Kabarnya tawaran tersebut bernilai 50 juta euro atau sebesar 824 miliar rupiah. Juventus berencana memboyong Thomas Partey untuk menggantikan Paul Pogba. Sebelumnya Pogba terancam bakal didepak seandainya terbukti menggunakan doping. Partey sendiri sudah diincar manajemen Bianconeri sejak musim panas tahun lalu. Pemain asal Ghana ini juga sangat tertarik untuk bergabung dengan skuad si Nyonya Tua. Paris Saint-Germain telah menyiapkan rencana untuk membalas dendamnya ke Real Madrid. Kabarnya mereka ingin menghancurkan Los Blancos dengan membajak 5 pemainnya. Mulai dari Rodrigo, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan juga Federico Valverde. Manajemen dilaporkan akan menggoda kelimanya dengan memberikan uang yang fantastis. Kabarnya balas dendam ini dilakukan setelah Los Blancos akan membajak Kylian Mbappe di musim depan. Julian Draxler bakal meninggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung dengan Al Ahly. Klub asal Qatar ini memboyong sang pemain dengan bandrol 20 juta euro. Al Ahly SC akan mengontrak Draxler selama 2 musim hingga tahun 2025. Pemain asal Jerman ini sebelumnya menolak pindah ke Crystal Palace di detik terakhir bursa transfer musim panas. Manchester United mengumumkan Jadon Sancho nggak akan berlatih dengan skuad utama. Pemain berusia 23 tahun ini untuk sementara akan berlatih bersama skuad akademi. Alasannya Sancho masih dihukum akibat konflik dengan Erik ten Hag. Kabar terbaru menyebut sang pemain masih enggan meminta maaf kepada mantan pelatih Ajax Amsterdam ini.
Kyle Walker resmi memperpanjang kontrak baru bersama Manchester City hingga 2026. Pep Guardiola berhasil membujuk Walker untuk tetap berseragam biru putih. Walker memutuskan untuk bertahan setelah hampir hengkang ke Bayern Munchen. Pep Guardiola akhirnya telah menunjukkan batang hidungnya setelah menjalani operasi punggung. Artinya dia akan segera kembali memimpin skuad Manchester City. The Citizen merilis video khusus untuk menyambut kembalinya Pep Guardiola. Kini menurut laporan dia akan memimpin Manchester City di laga menghadapi West Ham United. Joao Palhinha resmi memperpanjang kontrak barunya bersama Fulham sampai dengan tahun 2026. Gak cuma itu, Fulham juga memberikan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Dengan begitu, Manchester United dan Bayern Munchen dipastikan kesulitan untuk merekrutnya di musim dingin. FIFA resmi mengumumkan nominasi pemain terbaik 2023. Dengan nominasi tersebut terdapat 12 pemain yang menjadi kandidat pemenang seperti Lionel Messi dan Erling Haaland. FIFA melakukan seleksi dengan melihat performa para pemain di akhir 2022 hingga bulan Agustus. Mario Balotelli akhirnya memilih untuk memutus kontraknya dengan FC Sion. Dia memutuskan untuk pergi setelah terlibat konflik dengan petinggi klub. Selain itu, Balotelli juga gagal mengangkat performa FC Sion yang harus terdegradasi di musim lalu. Fabrizio Romano menyebut Adana Demirspor tertarik untuk merekrut kembali Super Mario. Philip Lahm menyarankan DFB untuk mengambil Louis van Gaal sebagai pelatih terbarunya. Pengalamannya dianggap bisa memimpin skuad Der Panzer dengan baik. Selain itu, pelatih berumur 72 tahun ini juga familiar dengan sepak bola Jerman. Van Gaal pernah menangani Bayern Munchen di periode 2009 sampai dengan 2011. Ibunda Harry Maguire bernama Zoe merasa sakit hati dengan pembulian kepada anaknya. Dalam unggahan Instagram pribadinya, dia meminta semua pihak untuk berhenti melakukan perundungan. Zoe Maguire merasa sangat sedih melihat sang anak terus mendapatkan pembulian. Sebelumnya, Maguire sendiri jadi bahan olok-olokan setelah melakukan gol bunuh diri menghadapi Skotlandia. Dani Carvajal dilaporkan bakal menyeret kasus pencemaran nama baiknya ke pengadilan. Diketahui Carvajal dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada pelayan restoran saat Piala Dunia 2018. Bek berpaspor Spanyol itu juga dituding telah bergabung ke sebuah partai politik. 3 pemain Real Madrid Castilla ditangkap pihak kepolisian akibat diduga merekam video seksual di bawah umur. Mereka menyebarkan video tersebut ke sesama pemain lainnya. Menurut laporan, video tersebut dibuat berdasarkan suka sama suka. Tuduhannya adalah mereka menyebarkan video ini tanpa izin dan saat ini masih dalam penyidikan. Lionel Messi semakin betah tinggal di Amerika Serikat setelah membeli rumah baru di kawasan Florida. Rumah tersebut dibeli seharga 10,8 juta dolar atau senilai 165 miliar rupiah. Rumah baru La Pulga memiliki fasilitas 9 kamar, kolam renang, gym, spa, dan restoran Italia. Selain itu, rumah ini juga hanya berjarak 8 km dari markas Inter Miami. Bernardo Tavares akan melelang barang pribadinya untuk membantu keuangan PSM Makassar. Nantinya dana yang akan didapatkan digunakan untuk membayar gaji para pemain dan staf. PSM Makassar sendiri sedang mengalami krisis finansial sehingga mereka nggak bisa membayar gaji pemainnya.